Salam, salam sehat untuk kita semua. Baik, terima kasih untuk waktu dan tempat yang diberikan kepada kami kelompok 1 PPKN kelas C untuk memberikan pandangan etika Kristen mengenai seseorang yang korupsi. Saya, Karisima Evimisa, sebagai moderator. Saya, Yani Terpinatortes. Saya, Merlin Kisha Tolaka. Saya, Miriam Sila. Saya, Ingrid Yolanda Etinado. Saya, Sinra Febriani Banani. Saya, Diki Kause. Saya, Hardi Singira. Baik, demikian perkenalan kami. Korupsi merupakan perilaku yang terjadi dalam kalangan masyarakat secara global dan nasional. Wacana tindakan hukuman mati pada koruptor perlu dipertimbangkan yang matang berkaitan dengan masalah sosial dan masalah teologis, khususnya etika dan moral. Korupsi terjadi karena faktor peluang dan faktor niat. Pembahasan ini akan menyoroti perilaku korupsi pada pandangan etika Kristen, internal dan motivasi manusia untuk faktor niat perilaku korupsi tersebut dipertimbangkan dan dihargai dengan berdasarkan pada pandangan etika Kristen. Korupsi yang mendalami bangsa Indonesia ini mengakibatkan jumlah pengangguran, kesenjangan sosial dan kemiskinan. Dana yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat luas hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Dengan demikian, korupsi benar-benar membuat masyarakat secara politik dan sosial terpuruk dan membahayakan. Perilaku korupsi juga tidak sebatas kejahatan yang memalukan dan pelanggaran moral saja. Tetapi korupsi lebih dari itu. Bahkan sampai menciptakan benalurius, yang artinya kejahatan yang sudah dianggap biasa, wajar dan lumrah, bahkan sudah jadi penggerak kehidupan sehari-hari. Soal korupsi akan berakibat pada terganggunya spiritualitas seseorang. Nah, sebab yang ditimbulkan ialah menumpulnya hati nurani manusia yang menjadi corong utama dalam menyuarakan kebenaran. Nah, korupsi itu tidak akan membawa para pelakunya itu untuk dekat dengan Tuhan, tapi malah sebaliknya. Korupsi itu akan menciptakan jurang di antara manusia dengan Tuhan. Nah, korupsi juga menunjukkan kalau seseorang itu menolak untuk memegang prinsip hidup yang benar dalam mengemban tugasnya. Nah, keadaan semacam ini akan sangat mengganggu keimanan manusia kepada Tuhan sebagai sumber kehidupannya. Dengan melakukan korupsi artinya manusia akan menghasilkan permusuhan dengan Allah sendiri. Di sini terdapat 3 topik pandangan hukuman mati. Ialah yang pertama, teori rehabilitasionisme, yang kedua, teori rekonstruksionisme, dan yang ketiga, teori retribusionisme. Dari ketiga teori tersebut diterima luas di golongan orang-orang Kristen. Bagi teori ini bertujuan untuk merehabilitasi orang-orang yang berkarakter jahat dengan cara membetulkan, bukan dengan cara hukuman mati. Di sini terdapat beberapa ahli Alkitab untuk kelompok ini, yaitu Kain membunuh Habel adiknya tidak dijatuhi hukuman mati. Kita bisa lihat di kitab Kejadian 4 ayat 15 yang berbunyi, firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda kepada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang hendak bertemu dengan dia. Yang kedua, Nabi Yeskiel melaporkan kalau Allah tidak berkenan terhadap kematian orang fasik, namun berkenan. Yang kedua, Nabi Yeskiel melaporkan kalau Allah tidak berkenan terhadap kematian orang fasik, namun berkenan kepada pertobatan biar ia hidup. Di sini kita bisa lihat dari kitab Yeskiel 18 ayat 23 yang berbunyi, apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Dan yang ketiga,
karena tujuan majelis hukum merupakan pertobatan, bukan pematian. Hukuman mati merupakan bagian dari sistem hukum perjanjian lama yang sudah digenapi oleh Kristen. Matius 5 ayat 38, Yesus sudah menghapus hukuman mati sebab perzinahan, yaitu Yohanes 8 ayat 11. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Dan yang kedua, Imamat 20 ayat 10, bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina. Hukum Musa tentang hukum mati tidak dipraktikkan di kala ini karena hukum Musa menuntut hukuman mati sebagian kejahatan. Dalam kitab Keluaran pasal 21 ayat 22 ditulis bahwa siapa yang memukul seseorang sehingga mati, pastilah dia dihukum mati. Hukum mati terhadap orang yang menimbulkan sesamanya mati bukan wujud kekejaman Allah, melainkan implementasi keadilan Allah yang membagikan hukuman mati untuk pelaku pembunuhan. Di sini hukum mati pula diperlakukan kepada seorang apabila bersetubuh dengan perempuan yang sudah bersuami. Terdapat dalam Ulangan pasal 22 ayat 22. Dia berfirman, hendaklah hukum mati apabila bersetubuh dengan perempuan yang sudah bertunangan. Hukuman mati di sini pun diberikan kepada para pelaku penculikan manusia, ataupun dalam bahasa saat ini human trafficking atau perdagangan manusia. Dalam Perjanjian Baru, Tuhan Yesus melansir hukum Taurat tentang larangan yang menewaskan dalam khotbah di bukit. Kalian sudah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan menewaskan, karena siapa yang menewaskan wajib dihukum. Namun saya mengatakan kepada tiap orang yang marah terhadap saudaranya wajib dihukum. Siapa yang mengatakan kepada saudaranya kafir wajib dihadapkan ke mahkamah agama. Serta siapa yang mengatakan jali wajib diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Dalam Perjanjian Baru, yaitu Injil Matius 5 ayat 21 sampai 25 mengatakan bahwa Tuhan menegaskan jikalau saat sebelum aksi harus dijalankan dan terjalin, kita tahu terlebih dahulu timbul semacam amarah terhadap saudaranya, wajib dicegah dan dibagikan aksi preventif. Sikap korupsi yang sudah dijabarkan baik dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ataupun sebagian pemikiran dari teolog, kita bisa membuat sebagian, yaitu etika Kristen, secara tegas menolak serta mengidentifikasikan aplikasi korupsi. Korupsi bayakan perbuatan kurang baik serta yang merugikan banyak orang, tidak bisa diterima, serta ialah perbuatan yang tidak etis. Penolakan etika Kristen terhadap korupsi ini tidak cuma bersumber dari akibat sosial yang timbulnya oleh korupsi yang merugikan banyak orang, melainkan dari watak serta kepribadian Allah yang tidak bisa disuap. Dalam etika Kristen, manusia melaksanakan korupsi diakibatkan oleh watak serta hakikatnya, bagaikan makhluk yang sudah rusak atau akibat dosa. Korupsi terjadi karena hati manusia yang egois,
serta dikendalikan oleh iblis. Sebab itu, korupsi ialah perbuatan iblis. Manusia tidak bisa melaksanakan sesuatu yang baik sebab ia sudah rusak, kecuali hidupnya dipahami serta dibimbing oleh Allah lewat rohnya yang berkuasa di dalam hati manusia tersebut. Sebab aplikasi korupsi ialah perbuatan dosa serta melanggar kehendak Allah, hingga sudah ada penghukuman Allah untuk para koruptor. Korupsi bukan saja ialah perkara manusia sosial, sehingga para koruptor hendak hadapi hukuman duniawi, ialah lewat hukum negara. Melainkan lebih dari itu, korupsi ialah perkara yang tidak sesuai di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, para koruptor hendak bertanggung jawab serta hendak dihakimi oleh Allah.